Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Baik, mungkin terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada pelatihan hari ini. Sebelumnya mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Saya Rifa, tim Technical Support yang insya Allah hari ini akan memaparkan mengenai portal revamp dosen. Jadi mungkin sedikit informasi juga, Steki telah mengembangkan portal dosen baru, mungkin dari sisi tampilan, kemudian dari sisi fitur. Nah, insya Allah ini akan lebih baik dari portal dosen yang sebelumnya. Baik, mungkin Bapak Ibu izin untuk share screen. Baik, layar saya sudah tampil Bapak Ibu. Baik, nah mungkin sebelum saya lanjutkan nanti ke pemaparan portal dosennya, nah di sini juga saya mau menginformasikan sedikit mengenai komparasi fitur. Jadi di sini adalah komparasi fitur antara portal dosen lama dan juga portal dosen revamp. Gitu. Nah, di sini cukup banyak nanti yang menjadi perbedaan gitu. Nah, terutama di sini juga ada informasi mana yang ada dan atau baru di portal dosen baru ini dan yang di portal dosen lama apakah ada atau tidak. Gitu. Nah, di sini ada informasi mengenai beranda. Nah, kebetulan kalau di portal dosen lama itu belum ada beranda gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu login, mungkin langsung dihadapkan di pengumuman, kemudian langsung pilih menu gitu untuk menuju ke fitur yang diinginkan. Nah, kalau di portal dosen revamp, nah di sini ada halaman beranda. Di halaman beranda ini Bapak dan Ibu dapat melihat PR apa saja yang belum dikerjakan. Gitu. Jadi nanti dapat dilihat misalkan ada berapa bimbingan akademik yang belum dilakukan atau mau melihat aktivitas mengajar Bapak dan Ibu atau melihat presensi kuliah yang belum diakhiri atau yang belum lengkap. Nah, itu dapat terlihat di beranda. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu menghafal lagi letak menunya ada di mana gitu karena di beranda ini sudah ada informasinya gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu membuka beranda kemudian misalkan ada informasi ada presensi kuliah yang belum diakhiri atau yang belum lengkap. Nah, tinggal Bapak Ibu klik nantinya kemudian nanti akan diarahkan ke halaman atau ke fitur tersebut. Jadi tidak seperti portal dosen lama yang Bapak Ibu harus tahu letak menunya ada di mana. Gitu. Kalau yang di portal dosen baru ini cukup akses beranda, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman yang diinginkan. Nah, ini kurang lebih data-data apa saja yang ada di beranda, dari mulai bimbingan akademik sampai dengan kalender akademik. Kalau di portal dosen lama, untuk kalender akademik ini ada di halaman depan gitu ya sebelum login. Nah, untuk di portal dosen revamp ini, untuk kalender akademik kebetulan ada di halaman beranda. Jadi ketika sudah login, itu bisa melihat kalender akademiknya gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu memerlukan kalender akademik atau ingin melihat kalender akademik tidak perlu log out terlebih dahulu untuk melihatnya gitu. Jadi ketika login itu bisa langsung melihat kalender akademik tersebut. Nah, kemudian untuk dosen revamp ini kami tidak menghilangkan yang sudah ada gitu, tapi menambah fitur-fitur yang memang belum ada di sebelumnya di portal dosen lama. Gitu. Dan untuk profil, nah ini masih sama seperti portal dosen lama. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa melakukan ubah biodata, kemudian tambah aktivitas mengajar sampai dengan melihat CV Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini juga di akademik, dan di akademik di sini ada yang terbaru yaitu capaian pembelajaran. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu dosen dapat menambahkan capaian pembelajaran di portal dosen yang terbaru ini. Nah, utamanya mungkin untuk Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan fitur OBE, nah di sini juga sudah bisa menambahkan CPO, CPMK, capaian pembelajaran, hingga yang lainnya. Tuh, nah, di sini juga untuk modul perkuliahan. Nah, untuk modul perkuliahan ini juga cukup banyak tambahan fiturnya. Nah, di sini ada detail kelas. Nah, detail kelas ini ada informasi mahasiswanya siapa, kemudian eh
Jadwalnya, ini dapat dilihat juga di detail kelas. Kalau yang di portal dosen lama ini belum ada untuk detail kelasnya. Nah, kemudian di sini juga ada lihat jadwal pertemuan dan cetak presensi setiap pertemuan. Kalau sebelumnya di portal dosen lama, Bapak dan Ibu jika ingin melakukan mungkin cetak presensi, kemudian ingin melihat jadwal pertemuan, nah itu belum bisa. Nah, kalau di portal dosen baru atau di portal dosen revamp ini, kami sudah sediakan fiturnya. Nah, kemudian di sini juga untuk data peserta per kelas, kemudian status KRS dan presensi kelasnya ini dapat dilihat langsung di halaman perkuliahan. Jadi cukup melihat satu mata kuliahnya, kemudian nanti dapat melihat detail-detail datanya. Tadi seperti jadwal pertemuannya, kemudian peserta kelas dan lain sebagainya. Kalau di portal dosen lama kan kita harus pindah-pindah menu terlebih dahulu gitu untuk melihat semua data tersebut. Gitu. Nah, kemudian di sini juga bisa melihat dan cetak berita acara. Nah, ini mungkin yang sangat dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu dosen. Karena kebetulan kalau di portal dosen lama, Bapak dan Ibu dosen itu belum bisa melihat atau mencetak berita acara. Jadi perlu dibantu oleh oleh operator gitu untuk melakukan cetak berita acara. Nah, sedangkan untuk di portal dosen revamp, Bapak dan Ibu dosen sudah bisa melakukan cetak berita acara. Baik, nah selanjutnya sini juga ada publish nilai. Kalau sebelumnya publish nilai dilakukan sepenuhnya oleh operator. Nah, kalau di portal dosen revamp ini, operator dapat menentukan apakah dosen boleh melakukan publish nilai atau tidak. Nah, jika dibolehkan, maka nanti di halaman atau di portal dosen itu bisa melakukan publish nilai. Jadi tidak perlu dilakukan lagi oleh operator untuk melakukan publish nilainya. Jadi ketika sudah selesai, misalkan dilakukan penginputan nilai, nah dosen bisa langsung melakukan publish nilai. Nah, di sini juga untuk aktivitas mahasiswa ada beberapa fitur baru. Di sini ada daftar mahasiswa merdeka atau MBKM, kemudian daftar mahasiswa mengikuti aktivitas lain selain akademik. Jadi nanti ada informasinya juga, ada tandanya untuk mahasiswa tersebut. Lalu di sini juga untuk lain-lain di sini ada pilihan bahasa yang akan ditampilkan pada portal dosen. Jadi nanti bisa ada penyesuaian bahasa, apakah ingin menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Baik, mungkin itu untuk komparasi fitur PMB lama dan PMB revamp. Izin saya tampilkan untuk aplikasinya. Maksimal wae. Oke, baik. Nah, untuk portal dosen revamp ini, mungkin untuk saat ini masih menggunakan URL yang berbeda dengan portal dosen yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan sudah sepenuhnya nanti pindah ke portal dosen baru ini, maka nanti URL-nya dapat disesuaikan kembali. Gitu. Nanti tinggal diinformasikan saja ke tim teknis, kemudian nanti akan dibantu sesuaikan untuk URL-nya. Gitu. Jadi nanti misalkan mau menggunakan URL portal dosen yang sudah ada, nanti tinggal sesuaikan, nanti kami akan informasikan juga untuk IP yang dapat disesuaikannya. Nah, ini Itu yang harusnya ini tuh materi pertama. kurang lebih ini adalah tampilan awal untuk portal dosen. Nah, jadi eh, untuk gambar di sini dapat disesuaikan secara dinamis oleh operator. Gitu. Jadi kalau sebelumnya untuk portal dosen yang lama itu kan untuk gambarnya sudah default. Nah, kalau untuk di portal dosen revamp, untuk gambar awal ini dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan keinginan kampus. Gitu. Kemudian dapat diinformasikan juga untuk email, telepon, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, untuk akun pengguna ini masih tetap menggunakan akun yang lama. Itu jadi tidak ada perubahan. Untuk kata sandi pun sama, tidak ada perubahan. Jadi Bapak dan Ibu dosen dapat menggunakan user atau ID yang sama yang sebelumnya sudah digunakan. Itu mungkin ada yang menggunakan NIDN, ID-nya atau menggunakan inisial dan lain sebagainya.
Itu jadi tidak ada perubahan. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu dosen jika lupa password dapat melakukan lupa kata sandi. Jadi nanti dapat diklik kemudian dimasukkan emailnya. Jadi nanti pastikan mungkin emailnya memang sudah benar agar ketika nanti akan melakukan reset kata sandi atau lupa password itu akan terkirim untuk URL reset kata sandinya. Nanti tinggal diisi saja emailnya, kemudian kirim permintaan. Nanti dicek di email Bapak dan Ibu, kemudian ikuti langkah selanjutnya. Nah, jika sudah, nanti Bapak dan Ibu juga dapat melakukan login, dimasukkan ID-nya dan kata sandinya. Kemudian masuk. Nah, kemudian di sini akan diarahkan langsung ke halaman beranda. Itu. Nah, untuk di halaman beranda ini, seperti yang saya informasikan tadi di awal, akan ada informasi jika Bapak dan Ibu masih memiliki PR atau hal-hal yang perlu dikerjakan. Itu. Nah, di sini misalkan ada bimbingan akademik, ada berapa jumlah bimbingan akademik yang belum disetujui. Gitu. Nah, mungkin sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai beranda, nah, di sini saya mau informasikan terlebih dahulu, di paling kanan, Bapak dan Ibu dapat melakukan perubahan periode default. Itu jadi di sini misalkan Bapak dan Ibu ingin menyesuaikan data-data untuk periode 24-25 genap. Nah, maka semua default ini akan berubah menjadi 24-25 genap. Kemudian dapat juga melakukan ubah kata sandi. Jadi kami sarankan juga memang Bapak dan Ibu dosen untuk melakukan perubahan kata sandi secara berkala. Misalkan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Untuk meminimalisir mungkin ada yang mengetahui kata sandi Bapak dan Ibu. Kemudian di sini juga ada panduan, nanti bisa dilihat jika ada panduan yang sudah diunggah. Kemudian, jika Bapak dan Ibu sudah tidak menggunakan, mungkin bisa dilakukan logout atau keluar. Kemudian di sini juga di sebelah kiri, di sini ada tanda lonceng untuk pengumuman atau informasi yang telah diunggah oleh operator. Itu jadi nanti Bapak dan Ibu dapat melihatnya di sini. Nanti kurang lebih sama, tinggal diklik saja, nanti akan tampil pengumuman-pengumumannya. Kemudian bisa dicari juga, misalkan berdasarkan akademik, keuangan, atau jadwal kuliah. Atau untuk kategorinya ini disesuaikan sesuai dengan kampus Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, kemudian di sini juga Bapak dan Ibu dapat melakukan single sign on atau login langsung ke portal Civitas LMS jika menggunakan, kemudian ke e-library jika menggunakan. Itu. Jadi tidak perlu login lagi di LMS ataupun di perpustakaan. Jadi Bapak dan Ibu cukup login di salah satu saja, kemudian nanti bisa switch langsung ke portal tersebut. Itu misalkan ke LMS, ketika diklik ini akan diarahkan langsung ke portal LMS. Itu jadi tidak perlu login langsung. Nah, untuk dari LMS juga bisa kembali ke si akadnya. Tuh, nah, kemudian di sini juga ada panduan fitur. Jadi Bapak dan Ibu jika pertama kali login, nah biasanya nanti akan ada panduan fitur seperti ini. Tuh, ini bisa next untuk informasi-informasinya ini apa saja. Tuh, atau bisa juga dilewati. Nah, di sini juga selain tadi perubahan default periode, Bapak dan Ibu juga bisa melihat atau menyesuaikan periodenya. Itu jadi mau berbeda dengan periode default, nah itu bisa tinggal dipilih saja untuk periodenya. Dan saya lanjutkan. Nah, untuk beranda tadi. Nah, di sini ada informasi bimbingan akademik. Jadi berapa bimbingan akademik yang belum disetujui. Gitu nanti kalau kadang kan Bapak dan Ibu itu luput ada beberapa misalkan KRS mahasiswa yang belum disetujui karena di portal dosen lama letaknya tersembunyi gitu. Harus masuk dulu ke menu akademik, kemudian harus akses KRS, baru bisa terlihat siapa saja mahasiswa yang sudah melakukan KRS. Namun, jika menggunakan portal desain revamp ini, Bapak dan Ibu bisa langsung melihat di beranda gitu. Jadi ketika diklik ini akan langsung diarahkan ke halaman bimbingan akademik.
Itu jadi nanti dapat dilihat di sini berapa mahasiswa yang belum disetujui. Nah, kebetulan ini hanya ada satu mahasiswa, jadi hanya ada tampil hanya satu. Nah, di halaman persetujuan KRS atau KRSS mahasiswa ini, dosen juga dapat melakukan pencarian nama atau NIM mahasiswa, kemudian dapat juga melakukan filter. Nah, untuk filter ini bisa menggunakan IPK, misalkan mau memilih kurang dari sama dengan berapa, atau lebih dari, atau eh, lebih dari sama dengan berapa, atau yang lainnya. Nah, di sini ada pilihannya. Gitu. Kemudian di sini juga ada filter menggunakan status. Jadi barangkali mau melihat yang statusnya aktif saja, cuti atau yang lainnya. Kemudian di sini juga menggunakan filter KRS. Jadi bisa disesuaikan siapa saja mahasiswa misalkan yang sudah isi KRS atau belum isi KRS. Nah, ini dapat disesuaikan filternya. Misalkan saya pilih lagi filternya. Nah, di sini ada tampil, karena tadi saya tidak menggunakan filter, maka tampil seluruhnya. Gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga di sini dapat melakukan sort di kolom yang ada tanda sortnya, misalkan dari nama atau IPK gitu. Nanti dapat dilakukan sort ya. Tuh, nah, kemudian Bapak dan Ibu juga dapat memilih periodenya, kemudian bisa juga memilih data mahasiswanya. Lalu di sini ada aksi dan persetujuan KRS gitu. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa melakukan persetujuan KRS secara massal atau bisa juga melakukan cetak secara massal. Kemudian Bapak dan Ibu juga jika ingin melakukan persetujuan satu persatu, di sini dapat dilakukan klik icon pensil. Kemudian nanti dapat disesuaikan apakah akan disetujui atau tidak disetujui. Gitu. Nah, tentu untuk persetujuan ini perlu dibukakan terlebih dahulu oleh operator jadwalnya. Gitu. Jadi kalau misalkan jadwal persetujuannya belum dibuka, maka dosen tidak akan bisa melakukan persetujuan KRS. Jadi untuk teknisnya kurang lebih masih sama seperti portal dosen yang lama. Tuh, nah di sini juga bisa dilakukan aksi, cetak atau setujui massal. Itu jadi nanti akan daftar mata kuliahnya apa saja. Nah, ini perlu dilakukan persetujuan satu persatu. Tapi dosen juga bisa melakukan persetujuan massal untuk seluruh mata kuliahnya. Dosen juga bisa melakukan cetak presensinya. Maaf, cetak KRS untuk mahasiswa. Tuh, nah di halaman ini juga sebetulnya dosen bisa melihat data-data yang lainnya. Gitu. Jadi untuk di portal dosen Revamp ini eh ada di dalam satu halaman gitu. Jadi nanti kalau dosen ingin melihat data KRS, data aktivitas kuliah, biodata, KHS dan lain-lain, nah itu tidak perlu pindah ke menu lain gitu karena sudah ada di dalam satu halaman. Nah, ini saya kembali ke persetujuan KRS. Oh, kemudian saya coba kembali lagi ke beranda. Nah, tadi untuk proses persetujuan KRS. Nah, di sini juga ada informasinya, tanggal persetujuannya, gitu. Berarti ini tanggal persetujuannya dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 31 Juli. Gitu. Nah, sebetulnya selain dari beranda, Bapak dan Ibu juga bisa mengakses langsung di menunya, gitu. Nanti di akademik, kemudian bimbingan KRS atau KRSS. Gitu. Jadi untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama, gitu. Hanya bedanya ini eh cara cepatnya gitu atau shortcutnya gitu. Jadi dari sini langsung diarahkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak perlu menghafal letak menunya ada di mana. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas mengajar. Nah, untuk aktivitas mengajar ini adalah mata kuliah yang diampu oleh Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi di sini ada informasinya, total beban mengajarnya berapa SKS pada periode tersebut. Kemudian dapat dilihat juga berapa mata kuliahnya. Nah, ketika diklik, ini akan diarahkan ke halaman data kelas kuliah. Gitu. Nanti akan tampil di sini daftar mata kuliahnya apa saja.
Tuh nanti ada informasinya, data mata kuliahnya, kemudian kelas, peserta, jadwal, dosen, nilai, dan ada aksi lainnya juga. Jadi di halaman ini nanti Bapak dan Ibu juga bisa melakukan perubahan nilai atau input nilai, kemudian melakukan informasi untuk melihat data kelas, jadwal pertemuan, atau menambahkan tugas, menambahkan bahan kuliah untuk melihat nilai atau hasil kuesioner. Nah, ini juga dapat dilihat di halaman ini. Tuh, nah untuk nama mata kuliah ini juga dapat dilakukan sort. Kemudian untuk jadwalnya juga dapat dilakukan sort. Tuh, nah untuk mata kuliah ini jika diklik akan diarahkan ke halaman detail data mata kuliah. Jadi prodi yang diperbolehkan untuk mata kuliah tersebut apa? Kemudian pengajarnya siapa saja jika lebih dari satu pengajar. Kemudian jadwal mingguannya jika sudah ditambahkan dan jika mengajar kelas lainnya. Gitu. Nah, di halaman ini juga Bapak dan Ibu bisa langsung mencari kelas yang lain gitu. Jadi tidak perlu kembali. Jadi langsung saja dicari jika ingin menampilkan kelas yang lainnya. Gitu. Jadi lebih simpel gitu, tidak perlu bolak-balik kalau untuk yang di portal dosen Revamp ini. Tuh, nah bisa lihat juga pesertanya siapa saja, kemudian bisa melihat nilai atau mengubah nilai. Nah, kebetulan di sini sudah dikunci, di sini ditandai dengan warna hijau gitu kalau nilainya sudah dikunci. Nah, ini bisa dilihat dengan cara ubah, kemudian nanti dapat disesuaikan. Itu untuk nilai. Nah, untuk nilai juga sama seperti di portal dosen lama, perlu dibukakan terlebih dahulu periodenya, baru Bapak dan Ibu bisa melakukan proses pengisian nilai. Nah, kemudian di sini ada aksi. Untuk aksi tadi ada detail kelas, kemudian jadwal pertemuan, peserta kelas. Nah, ini sama kurang lebih seperti kita klik data mata kuliahnya. Itu jadi akan diarahkan ke halaman yang sama. Itu ini untuk data nilai. Itu nanti mungkin untuk detail setiap fiturnya saya akan bahas di ketika membahas menu-menunya. Nah, saya lanjutkan masih di beranda. Di sini ada presensi kuliah. Jadi Bapak dan Ibu dapat melihat berapa jumlah pertemuan yang belum diakhiri atau berapa persensi pertemuan yang belum lengkap. Gitu. Kadang mungkin Bapak dan Ibu suka lupa untuk melakukan akhiri pertemuan. Gitu. Jadi di sini ketika Bapak dan Ibu akses beranda, itu langsung terlihat pertemuan yang belum diakhirinya ada berapa. Gitu. Nah, ketika diklik juga sama akan ditampilkan data pertemuannya apa, kemudian dapat dilakukan update untuk pertemuan tersebut. Itu misalkan disesuaikan. Nah, untuk presensi ini tetap menggunakan toleransi yang telah disesuaikan oleh operator gitu. Jadi jika di luar jadwal atau di luar periode, dosen sudah tidak bisa melakukan lagi ubah presensi. Gitu. Jadi nanti ada informasinya di sini. Nanti dosen juga dapat melakukan ubah presensi, kemudian melihat informasi berapa persen yang hadir, absen, atau izin, dan sakit. Itu dosen juga dapat menampilkan presensi QR code jika memang masih dalam rentang waktu presensi. Gitu. Kalau misalkan sudah di luar jadwal, maka disable seperti ini. Dosen juga dapat melakukan akhiri, atau nanti dapat diisi realisasi pertemuannya, atau jika realisasi pertemuan atau rencana pertemuannya sudah diisi, maka dapat dilakukan salin gitu. Nah, kalau misalkan kosong, nah ini tidak bisa dilakukan salin. Jadi, agar memudahkan juga mungkin Bapak dan Ibu dosen dapat diisi terlebih dahulu rencana pertemuannya. Jadi, kalau misalkan memang realisasinya sama dengan rencana, maka nanti tinggal dilakukan salin saja, tidak perlu diinputkan lagi satu persatu. Gitu. Nanti kalau misalkan berbeda atau ada perubahan atau ada tambahan, ini dapat diisi realisasi pertemuannya, kemudian dapat disimpan dan akhiri. Gitu. Nah, ini kebetulan tidak bisa dilakukan simpan karena memang tidak di luar kuliah gitu atau di luar waktunya. Jadi kalau misalkan nanti masih di dalam rentang waktu perkuliahan atau di dalam rentang toleransi, maka dosen akan bisa melakukan akhiri kuliah. Nah, di halaman ini juga dosen dapat menuju ke kelas kuliah. Itu jadi semuanya dibuat serba mudah. Di halaman yang sama bisa ke beberapa halaman gitu.
Oke, saya kembali lagi ke beranda. Nah, di sini ada informasi juga presensi pertemuan belum lengkap. Nah, tadi di sini juga akan ada informasi berapa mata kuliah yang belum lengkapnya, kemudian dapat dilakukan update. Gitu. Jadi kurang lebih tampilannya sama seperti eh, pertemuan yang belum diakhiri. Kemudian di sini juga ada nilai kuliah, jadi ada informasinya berapa kelas kuliah yang belum dikunci. Ketika diklik akan ditampilkan daftar mata kuliahnya. Kemudian dapat dilihat lalu nanti dapat di-entry-kan nilainya. Nah, ini kenapa ada yang disable dan juga ada yang enable. Nah, ini tergantung dengan settingan waktu input oleh operator gitu. Jadi, kebetulan yang baru dibuka adalah untuk komponen keaktifan, partisipasi, dan praktikum saja. Untuk yang lainnya, ini belum dibuka sehingga dosen tidak bisa melakukan entry nilai. Gitu. Jadi dosen hanya bisa melakukan entry nilai jika sudah dibuka saja. Dosen juga bisa melihat waktu atau detailnya di sini ketika diklik akan tampil. Gitu. Nah, untuk keaktifan jadwalnya dari tanggal 5 hingga 31 Januari. Gitu. Maka saat ini untuk komponen tersebut sudah bisa dilakukan entry nilai. Tuh, di sini juga ada panduan untuk pengisian nilainya. Kemudian dosen juga dapat melakukan aksi cetak dan impor nilai. Itu jadi untuk impor nilai kurang lebih sama seperti sebelumnya, diunduh terlebih dahulu template Excel-nya, kemudian dilampirkan berkasnya. Gitu. Nanti tinggal diikuti saja langkah selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga dapat dilakukan cetak, jadi nilai mahasiswa dapat dilakukan cetak oleh dosen. Lalu di sini ketika dosen sudah melakukan input nilai, misalkan sudah selesai, dosen bisa melakukan simpan nilai atau simpan dan kunci nilai. Gitu. Jadi kurang lebih sama seperti di portal dosen lama, ada dua metode simpan yang dapat digunakan. Nah, misalkan kita simpan dan kunci nilai. Maka walaupun jadwalnya masih dibuka, dosen tidak akan bisa melakukan input nilai. Nah, kemudian di sini juga ada publikasi nilai. Jika dosen memang diperbolehkan untuk melakukan publikasi nilai, maka akan tampil seperti ini. Nanti dosen bisa melakukan publikasi nilai, misalkan komponen nilainya juga ingin diperlihatkan ke mahasiswa atau nilai akhirnya saja. Gitu nanti dosen dapat memilih. Berarti kalau nilai akhir saja, untuk nilai per komponennya itu tidak akan ditampilkan. Gitu. Nah, untuk melakukan input nilai kelas yang lain, dosen tidak perlu kembali ke kelas. Jadi cukup cari kelas atau mata kuliah yang lain saja. Gitu. Nanti akan langsung ditampilkan untuk mata kuliahnya. Itu. Jadi lebih simpel untuk yang portal dosen ini. Ini bisa kembali ke kelas kuliah. Itu. Nah, ini untuk kelas kuliahnya ada di menu perkuliahan, kemudian kelas kuliah. Saya kembali ke beranda. Nah, untuk nilai kuliahnya ini sudah selesai, kemudian bimbingan skripsi atau TA. Jadi, kalau Bapak dan Ibu di kampusnya sudah menggunakan fitur skripsi atau tugas akhir, kemudian dosen tersebut ditunjuk sebagai dosen pembimbing atau dosen penguji. Nah, di sini ada informasinya. Gitu, ada berapa jumlah mahasiswa bimbingan, kemudian ada berapa jumlah bimbingan yang belum disetujui. Itu jadi nanti tinggal diklik, kemudian nanti akan tampil daftar mahasiswanya, kemudian ada berapa yang belum disetujui. Tuh ini bisa dilihat detailnya, kemudian bisa dilihat dan dapat disesuaikan apakah akan disetujui atau belum disetujui. Ini juga bisa kembali, kemudian bisa disetujui semua bimbingan gitu jika memang banyak untuk bimbingannya. Nah, dosen juga langsung mencari nama di sini bisa. Jadi ada cari NIM atau nama mahasiswa lainnya. Atau bisa juga back atau next gitu untuk ke mahasiswa selanjutnya. Nah, di sini juga bisa kembali ke bimbingan skripsi atau TA. Dosen juga dapat melakukan cetak. Tuh, jadi tinggal dicetak, kemudian nanti akan terunduh. Itu untuk surat bimbingannya. Ini juga bisa dipilih periodenya. Misalkan kita coba setujui.
Nah, ini untuk melihat detail skripsi mahasiswanya. Kita coba setujui dulu. Oke, sudah disetujui, kita kembali ke beranda. Oke, nah untuk bimbingan yang belum disetujuinya, di sini sudah menjadi nol, karena tadi sudah disetujui untuk bimbingan mahasiswa. Nah, kemudian di sini juga untuk sidang skripsi atau TA, dosen dapat melihat berapa jumlah jadwal sidang, kemudian jadwal sidang yang akan berlangsung, gitu. Jadi tidak akan tertinggal untuk jadwal-jadwalnya. Nanti tinggal dipilih saja atau diklik, kemudian nanti akan menampilkan jadwal sidangnya. Tuh, misalkan hari Senin, tanggal 5 jam 9. Kemudian nanti di hari Rabu, nah nanti dapat dilihat. Kemudian dosen juga pada halaman ini dapat melakukan lihat detail mahasiswanya. Tuh, jadi dokumen-dokumen persyaratnya misalkan mau dilihat, kemudian nilainya, KRS, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa terlihat juga. Nah, dosen juga bisa menginputkan nilai untuk mahasiswa tersebut ketika sudah berlangsung untuk ujiannya. Saya pilih mahasiswa yang ini. Nah, ini bisa diklik linknya atau bisa juga aksi lihat. Ini akan diarahkan ke halaman yang sama. Ini untuk link sidang, misalkan mau melihat tadi dokumen prasyaratnya, berkas Turnitin atau yang lain sebagainya. Tuh, nanti kalau misalkan sudah ujiannya, mahasiswanya jika sudah dipresensikan, kemudian sudah berlangsung, nanti dosen bisa melakukan input nilai. Nanti tinggal diisi saja, kemudian disesuaikan statusnya dan lain sebagainya, kemudian nanti disimpan. Itu dosen juga sama bisa melakukan generate berita acara. Ini kembali ke sidang skripsi atau TA. Dosen juga bisa melakukan cetak untuk sidang skripsi atau TA-nya. Oke, saya kembali lagi ke beranda. Nah, di sini di beranda, dosen dapat melihat jadwal hari ini, kemudian jadwal kemarin, dan juga jadwal lainnya. Gitu. Nanti bisa dipilih sesuai dengan filter yang ada. Gitu. Jadi dosen tidak perlu mengakses ke menu perkuliahan misalkan. Nah, di halaman beranda, dosen bisa langsung melihat jadwal perkuliahan yang akan berlangsung. Dan misalkan yang berlangsung di hari ini. Di halaman beranda juga dosen dapat langsung melakukan mulai kuliah gitu. Jadi tidak perlu ke detail kelas kuliahnya. Atau jika menggunakan LMS, dosen bisa langsung klik LMS-nya kemudian nanti diarahkan ke portal LMS. Tuh, nanti kalau misalkan dosennya mau mulai kuliah, tinggal diklik saja mulai. Ketika mulai, di sini bisa pilih mulai saja atau mulai dan isi presensi mahasiswa. Kalau mulai saja berarti tidak akan diarahkan ke halaman presensi. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi kita pilihnya adalah mulai dan isi presensi, maka akan langsung diarahkan ke presensi mahasiswa. Namun tenang saja, jika tadi hanya klik mulai, dosen juga tetap bisa langsung melakukan isi presensi di beranda. Gitu, jadi tidak perlu mencari menunya di mana. Nanti tinggal isi presensi, kemudian lengkapi presensinya. Tuh, nanti tinggal diisi presensinya, kemudian nanti jika menggunakan QR code tinggal ditampilkan QR code-nya. Gitu, dosen juga bisa menampilkan presensi-presensi di pertemuan sebelumnya. Gitu, jadi cukup di halaman yang sama, dosen bisa melihat banyak data. Tuh, ini untuk akhiri. Ini kembali. Ini untuk kalender akademiknya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bisa melihat untuk kegiatan apa saja pada tanggal tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini untuk berandanya, Bapak Ibu. Semuanya ini ada di beranda gitu. Jadi dari perkuliahan, akademik, nah ini dirangkum di halaman beranda. Nah, selanjutnya di sini ada profil Bapak Ibu. Jadi kurang lebih sama seperti di portal dosen yang lama
untuk profil ini bisa melihat biodata dosen atau data pribadi, kemudian dapat disesuaikan juga oleh ibu dan bapak dosen secara mandiri. Bisa melakukan ubah foto, kemudian konsentrasi, dan lain sebagainya ini dapat disesuaikan. Untuk yang disable, jika akan ada perubahan atau ada data yang salah, maka perlu konfirmasi terlebih dahulu ke operator untuk dibantu disesuaikan. Gitu. Jadi, Bapak dan Ibu dosen hanya bisa melakukan perubahan secara mandiri untuk field-field yang memang enable saja. Nanti kalau sudah dilengkapi, dapat dilakukan simpan. Tuh. Kemudian, jika ingin melihat aktivitas mengajar, di halaman ini juga Bapak dan Ibu dapat melihatnya. Nah, di sini akan ada informasi periodenya, kemudian kode mata kuliah, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu dapat melampirkan file dengan cara tambah file, kemudian nanti tinggal dipilih filenya. Kemudian jika sudah lampirkan, nah, untuk file yang telah diunggah dapat dilakukan salin URL. Nah, untuk salin URL ini dapat digunakan mungkin untuk pelaporan ke sister, untuk pelaporan BKD gitu. Nah, jadi untuk URL ini dapat diakses tanpa perlu login ke si AK terlebih dahulu. Jadi, kalau memang nanti mau dilampirkan juga ketika pelaporan BKD atau ketika ke sister, nah ini tinggal disalin saja, kemudian lampirkan linknya gitu. Jadi ketika nanti diakses itu akan otomatis terunduh untuk filenya gitu. Jadi nanti tidak perlu dilakukan login gitu. Jadi bisa diakses oleh orang luar atau yang tidak memiliki user di si akan ini. Tuh, kalau misalkan ada perubahan, ini dapat dihapus terlebih dahulu, kemudian nanti dilakukan unggah kembali. Lalu di sini juga dosen dapat melihat riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan ini ditambahkan dengan cara tambah riwayat, kemudian pilih jenjangnya, misalkan S1-nya di mana, kemudian nanti dapat dilengkapi lagi data-datanya. Kalau misalkan perguruan tingginya tidak ditemukan, misalkan karena dari luar negeri, nah ini bisa dicentang. Perguruan tinggi tidak ditemukan, maka dapat di inputkan secara manual. Ini sebagai sampel saja. Nanti dapat diupdate atau dihapus. Kemudian bisa tambahkan riwayat lainnya, misalkan S2, S3-nya di mana. Gitu. Kemudian di sini juga ada penelitian dan publikasi, jadi Bapak dan Ibu juga bisa melakukan tambah penelitian, kemudian dilengkapi data-datanya. Kalau misalkan mau diupdate, ini ada aksi update, atau jika ingin dihapus, ada icon hapus juga. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Di sini juga dapat ditambahkan data-datanya, periodenya, kemudian waktu pelaksanaannya, nama kegiatan, dan lain sebagainya. Ada juga kegiatan organisasi. Jika Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan organisasi, nah ini dapat ditambahkan di sini. Lalu riwayat studi lanjut. Nah, untuk riwayat studi lanjut ini dapat ditambahkan oleh operator. Jadi Bapak dan Ibu dosen hanya bisa melihat datanya saja jika sudah ada. Nah, kemudian di sini juga dapat menambahkan pelatihan atau seminar. Nanti dapat ditambahkan data, kemudian dilengkapi data-datanya. Lalu, jika sudah dilengkapi seluruh datanya, Bapak dan Ibu dapat melihat melalui CV untuk rangkumannya. Gitu, nanti dilihat di sini pengalaman mengajarnya, kemudian penelitian, dan lain sebagainya. Untuk CV, ini dapat dilakukan unduh. Nanti tinggal klik tombol unduh, nanti otomatis akan terunduh untuk CV-nya. Nah, ini untuk profil, kemudian di sini juga ada akta akademik. Nah, untuk akademik tadi kurang lebih sama seperti dari beranda, ketika dosen mengakses bimbingan akademik, diarahkan ke akademik, kemudian bimbingan KRS atau KRSS. Gitu. Jadi selain tadi dari beranda, Bapak dan Ibu juga dapat mengaksesnya langsung melalui menu-menu ini.
Oh, nah, ini untuk persetujuan KRS atau KRSS. Kemudian di sini juga ada untuk PA online. Jadi untuk PA online ini perlu dibukakan terlebih dahulu periodenya oleh operator. Gitu. Jadi kalau misalkan belum dibukakan, maka tidak akan bisa melihat kurang lebih seperti ini. Jadwalnya sudah ditutup. Ini untuk persetujuan KRS, tadi sudah kita bahas di awal cara persetujuannya seperti apa, kemudian lihat detailnya. Kemudian di sini juga ada mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah akan tampil jika Bapak dan Ibu sudah ditambahkan sebagai dosen koordinator atau sebagai dosen penyusun PS gitu, karena jika belum ditambahkan maka tidak akan tampil daftar mata kuliahnya. Nah, untuk yang menambahkan data mata kuliahnya itu dari operator gitu. Jadi nanti operator bisa melakukan update data mata kuliahnya. Misalkan untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, nanti oleh operator bisa ditambahkan dosen koordinatornya. Nah, di sini ada dosen koordinator dan juga dosen pengembang RVS. Misalkan saya tambahkan, kemudian koordinator untuk pengembang RPS-nya dosen yang lain. Nah, itu juga bisa. Gitu, jadi bisa berbeda. Jadi akan tampil di kedua dosen tersebut. Tuh, nanti dapat lihat di sini. Nah, di sini sudah ada anatomi dan fisiologi manusia. Gitu. Jadi kalau belum ditambahkan sebagai koordinator atau sebagai pengembang RPS, maka tidak akan tampil. Nah, kemudian dosen juga dapat melakukan penyesuaian data tadi untuk data-datanya, misalkan mau menyesuaikan CPL dan CPMK gitu, mau melihat. Nanti kalau misalkan sudah ada, nanti akan tampil di sini. Coba cari. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menggunakan OBE, kemudian CPL dan CPMK-nya sudah diinputkan untuk program studinya, nanti akan tampil. Kemudian Bapak dan Ibu dosen juga dapat menambahkan CPL dan CPMK dan sub CPMK-nya melalui portal dosen. Itu nanti tinggal tambah sub CPMK kemudian dilengkapi. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat menambahkan rencana pembelajaran. Jadi ini untuk RPS-nya, tambah rencana, kemudian dapat dipilih. Misalkan untuk pertemuan 2, bobot penilaiannya berapa persen, lalu untuk sub CPMK, materi pembelajaran, dan lain sebagainya ini dapat diisi. Kalau misalkan belum menggunakan OBE, cukup isi yang bertanda bintang saja, pertemuan dan materi pembelajaran. Kalau misalkan sudah ini dapat diklik tombol tambah, maka akan tambah atau tertambahkan seperti ini. Tuh, kemudian bisa juga dilakukan impor data. Di sini juga sudah ada template file XLS-nya. Kemudian nanti tinggal dilampirkan berkas dan ikuti langkah selanjutnya. Dapat dilakukan update atau juga dilakukan hapus. Selanjutnya di sini ada capaian pembelajaran. Kalau sebelumnya capaian pembelajaran ini perlu disesuaikan oleh operator gitu. Jadi operator harus menyesuaikan satu persatu untuk mata kuliahnya. Masih mending kalau mata kuliahnya sedikit. Kalau misalkan banyak di periode tersebut kan lumayan gitu untuk operator. Nah, saat ini dosen sudah bisa melakukan penyesuaian capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini digunakan untuk pelaporan ke Neofeeder gitu, untuk pelaporan nilai. Jadi dosen dapat menambahkan capaian pembelajarannya, yang untuk pelaporan, maaf, itu maksudnya adalah rencana evaluasi. Gitu. Kalau untuk capaian pembelajaran ini adalah turunan juga dari rencana pembelajaran ini.
yaitu nanti diisi untuk CPL-nya dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya lanjutkan ke rencana evaluasi. Nah, di sini yang tadi saya maksud adalah untuk pelaporan ke Neofeeder. Jadi, untuk rencana evaluasi ini, dosen dapat menyesuaikan secara mandiri. Gitu. Jadi, untuk basis evaluasi ini sudah default karena mengikuti dari Neofeeder. Nah, kemudian dari basis evaluasi yang telah disediakan, ini akan diambil dari komponen apa yang dari si akad. Nanti tinggal dipilih saja oleh dosennya. Kemudian berapa bobotnya dan informasi lainnya. Gitu. Kalau misalkan menggunakan OBE, nah ini sudah otomatis untuk terisi untuk persentase atau untuk bobotnya. Tapi kalau misalkan mata kuliah tersebut bukan OBE, maka nanti dapat dilengkapi atau disesuaikan oleh dosennya sendiri. Itu nanti kurang lebih seperti ini. Misalkan aktivitas partisipatif diambil dari partisipasi dengan bobot misalkan 10%. Deskripsinya jika ada dapat diisi. Gitu nanti tinggal dilakukan simpan saja. Nah, ini tidak wajib semuanya diisi karena memang cukup yang memang digunakan saja di kampus. Misalkan hanya menggunakan 3 komponen saja, aktivitas partisipatif, kemudian UTS dan juga UAS gitu. Jadi yang lainnya cukup dikosongkan atau diabaikan saja, tidak perlu diisi. Lalu di sini juga ada kelengkapan RPS. Nah, untuk penyesuaiannya jangan lupa klik tombol ubah data terlebih dahulu, kemudian sesuaikan tanggal penyusunannya, kemudian dokumen RPS-nya. Ini dapat diunggah, lalu pilihan bahasanya. Jadi nanti ketika unduh itu bisa dipilih mau unduh yang bahasa mana. Gitu. Nanti tinggal dipilih, diisi, kemudian simpan. Tuh, nanti dapat dilakukan cetak RPS. Cetaknya misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Nah, untuk cari mata kuliah lain juga ini bisa next atau back atau bisa juga cari langsung kode mata kuliahnya. Ini juga bisa kembali ke daftar mata kuliah. Tuh, nah ini tuh akademik. Kemudian ada juga kesediaan mengajar. Jadi barangkali di kampus Bapak dan Ibu kesediaan mengajar ini diserahkan ke dosen gitu. Jadi dosennya dapat memilih kapan tersedia untuk mengajarnya. Nah, untuk kesediaan mengajar, sama seperti di portal dosen lama, perlu dibukakan terlebih dahulu periodenya, gitu. Jadi, jika memang sudah ditutup, dosen tidak akan bisa mengisi kesediaan mengajarnya, tapi dosen tetap bisa melihat, gitu, tersedianya di jam berapa atau di sesi berapa, serta di hari apa saja. Gitu. Ini juga bisa melihat untuk periode yang lainnya. Tuh, kemudian di sini untuk perkuliahan ada jadwal. Nah, untuk jadwal bisa melihat jadwal pertemuan. Jadi jadwal pertemuan ini adalah jadwal yang sudah ada tanggalnya. Jadi pertemuan satu misalkan dilaksanakan di tanggal 22 gitu. Kemudian pertemuan 2 nanti di tanggal berapa. Nah, ini bisa dilihat di setiap tanggal-tanggalnya. Gitu. Di halaman perkuliahan ini juga dosen bisa melihat detail mata kuliahnya gitu. Nah, ini juga nanti akan diarahkan ke data mata kuliah, seperti detail kelas, kemudian jadwal pertemuan, lalu peserta kelas. Nah, di sini kalau misalkan sudah ada pesertanya, ini akan tampil. Kurang lebih seperti ini. Kemudian berita acara. Nah, jika sudah diinputkan berita acaranya, maka akan tampil juga. Jadi berita acara ini diisi ketika dosen mengakhiri perkuliahan. Bisa dilakukan cetak di halaman ini. Kemudian dosen juga dapat menambahkan bahan kuliah. Sini tinggal tambah bahan, kemudian nama bahan, deskripsi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga tugas kuliah. Sini tambah tugas, dilengkapi data-datanya. Lalu bisa melihat jadwal ujian. Tuh, jadi jika sudah ada jadwal ujiannya, nanti dapat terlihat di sini. Untuk presensinya juga dapat terlihat di jadwal ujian. Dan untuk nilai kuliah juga dapat disesuaikan.
Itu jadi tadi untuk nilai kuliah selain dari beranda di perkuliahan kelas kuliah juga ada fiturnya untuk nilai kuliah ini. Ini untuk nilai kuliah OBE jika yang menggunakan OBE dan hasil kuesioner. Jadi kalau misalkan sudah mengisi mahasiswanya kuesioner EDOM atau evaluasi dosen oleh mahasiswa dan sudah dipublish untuk hasil kuesionernya, maka dosen dapat melihatnya di sini. Oh, ini untuk perkuliahan, kelas kuliah bisa dilihat nilainya, kemudian tadi bisa dilihat detail kelas kuliah, jadwal pertemuan hingga hasil kuesioner. Tuh, nah kemudian di sini juga masih di perkuliahan. eh ini ada BKD jika menggunakan fiturnya. Kemudian selanjutnya di sini ada aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa ini dimulai dari bimbingan proposal, kemudian sidang proposal, bimbingan skripsi, dan juga sidang skripsi. Jadi barangkali kampus Bapak dan Ibu menggunakan fitur add-on proposal ini, maka nanti jika ada jadwal untuk bimbingan atau ada pengajuan dari mahasiswa, nanti akan tampil di halaman ini. Gitu, nanti akan terlihat berapa jumlah bimbingan yang sudah disetujui atau yang belum disetujui, kemudian nanti dapat disesuaikan datanya. Gitu. Kemudian jika ada jadwal sidang proposal, nah itu juga akan tampil di sini. Nah, ini juga dapat dipilih-pilih periodenya. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk sidang proposalnya. Oh, ada satu jadwal. Ini bisa dilakukan aksi, kemudian disesuaikan untuk presensinya. Kemudian status sidangnya, apakah lulus, revisi, atau tidak lulus. Bisa dilakukan update massal atau diunduh data. Lalu di sini juga ada bimbingan skripsi atau TA. Seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, dosen dapat melakukan persetujuan. Itu bisa diklik pertemuannya, kemudian dilihat detailnya, lalu sesuaikan apakah akan disetujui atau tidak disetujui. Gitu. Ini juga bisa disesuaikan secara massal. Lalu di sini juga ada bimbingan skripsi atau TA. Itu jadi untuk sidang skripsi atau TA juga dapat dilihat. Itu tadi kurang lebih sama untuk fitur-fiturnya, aksesnya dari yang tadi kita pilih dari beranda. Tuh dapat diinputkan nilainya, kemudian dapat dilakukan cetak juga. Nah, ini dapat dilihat. Lalu di sini juga ada panduan yang sudah diunggah oleh operator. Itu jadi fitur-fitur yang ada di portal dosen lama itu tidak dihilangkan. Jadi dipindahkan ke portal dosen yang baru ini dan tentunya ada penambahan fitur-fitur yang lainnya serta perubahan dari interface-nya atau dari sisi tampilannya gitu. Nah, ini kurang lebih mengenai portal dosen revamp. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan portal dosen revamp ini. Jadi untuk kedepannya, portal dosen yang lama ini akan ditutup permanen dan akan digantikan oleh portal dosen revamp. Itu untuk tampilannya ini juga kami harapkan lebih memudahkan untuk Bapak dan Ibu, gitu karena tidak di banyak kampus juga mungkin untuk dosen-dosennya banyak yang sudah sepuh gitu kadang suka lupa menu-menunya ada di mana gitu. Nah harapannya dengan digunakannya portal dosen revamp ini atau portal dosen baru ini dapat mempermudah bapak dan ibu dosen yang sudah sepuh atau yang sebelumnya merasa sulit menggunakan portal dosen yang lama. Nah menggunakan portal dosen ini eh, lebih mempermudah. Itu mungkin kurang lebih. Nah, untuk pemaparan mengenai portal dosen revamp atau portal dosen baru ini sudah semuanya Bapak Ibu. Mungkin Mbak Ima kita lanjutkan ke sesi pertanyaan bagaimana? Baik, Mbak Rifa. Mungkin sebelum dilanjutkan ke sesi pertanyaan, mungkin kiranya Bapak Ibu boleh mengisi form presensi terlebih dahulu yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu barangkali nanti untuk sebagai
apa ya, sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat juga barangkali ke depannya nanti kami kirimkan melalui kontak yang sudah disubmit dari form yang telah diisi. Baik, selanjutnya sembari berjalannya waktu pelatihan dilanjutkan untuk sesi pertanyaan. Yang pertama ini sudah masuk melalui kolom komentar dari kampus TIU Darul Quran mengenai tampilan yang telah di-share dan dijelaskan itu apakah untuk versi light juga sudah include kah atau tidak ya? Bagaimana Mbak Rifa terkait ini? Boleh mungkin disampaikan? Baik, izin menjawab, Bapak Ibu. Jadi untuk versi light juga sebetulnya untuk tampilnya kurang lebih sama, namun memang untuk fitur-fiturnya terbatas gitu. Jadi nanti ada mungkin bisa diinformasikan juga oleh Mbak Ima melalui sebaran secara resmi. Nanti mungkin untuk fitur-fitur apa saja yang ada dan belum adanya untuk di Oke, mungkin nya ada, itu akan tetap ada. oke. Baik Mbak Rifa, terima kasih. Izin saya jelaskan juga betul Bapak Ibu ya untuk versi light ataupun reguler ke depannya memang untuk pergantian atau peralihan gitu ya dari sistem portal dosen yang lama ke yang baru itu memang ada dan kebagian juga gitu tidak ada pembedaan. Tetapi yang menjadi poin highlightnya di sini adalah memang eh, ada beberapa fitur yang dibatasi seperti itu ya. Nanti untuk jelasnya nanti disampaikan oleh tim CRM kami melalui surat edaran. Kiranya yang versi light ini ada beberapa yang tidak bisa diakses seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya dari kampus Santo Borromeus ya ini ada yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara mengganti tampilan depan di halaman operator Mbak Rifa? Kiranya boleh dijelaskan, silakan. Baik, nah untuk cara mengganti tampilannya, ini dari sisi operator bisa mengakses sistem, kemudian data info sistem, lalu data intansi. Kemudian di scroll di paling bawah di sini ada foto portal dosen. Nanti tinggal disesuaikan saja untuk gambarnya, maka nanti akan otomatis terupdate untuk portal dosennya. Seperti itu kurang lebih. Oke, dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Mungkin dari Pak Hedi untuk yang nomor pertama ini sudah cukup jawabannya, Pak? Oke, sudah Bu, terima Oke, kasih. dilanjutkan ke nomor yang kedua. Mengapa kalau portal dosen baru bagian entry nilai baru bisa dilakukan kalau di portal operator entry nilai per komponen yang dibuat jadwalnya, padahal di portal lama kalau entry nilai umum saja dibuat jadwalnya sudah bisa isi semua komponen nilai Mbak Rifa. Nah ini kenapa nih Mbak Rifa? Baik, nah mungkin memang ada sedikit perbedaan Bapak Ibu untuk yang di portal dosen baru ini saat ini bisa menginputkan nilai jika memang dibukakan jadwal per komponen gitu. Nah, sedangkan menggunakan yang umum saat ini belum bisa. Nah, untuk eh, alasan teknisnya mungkin perlu kami coba koordinasikan terlebih dahulu dengan tim teknis. eh, Alasan praktisnya seperti apa atau memang saat ini masih dalam proses penyesuaian. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk eh, mungkin untuk saat ini memang kami sarankan untuk menggunakan yang untuk yang per komponen terlebih dahulu. Oke, sudah terjawab Kak Bapak untuk yang nomor dua, mungkin dilanjutkan ke nomor tiga. Untuk link operator yang baru, apakah akan segera diinformasikan Kak Mbak Rifa? Mungkin nanti ke depannya akan segera kami informasikan ya Bapak ya. Untuk update-nya nanti bisa diakses atau dilihat melalui grup koordinasi seperti itu ya Mbak Rifa. Betul. Jadi nanti akan diinformasikan link untuk portal desain yang barunya. Kemudian nanti juga Bapak dan Ibu jika ingin disesuaikan URL-nya menggunakan domain kampus, nanti dapat dikoordinasikan di grup tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari Pak Hisar, Kampus STT Berita Hidup, Mbak Rifa, bagaimana cara mengubah password dosen? Apakah dosen sendiri bisa mengubah atau langsung dari operator saja nih Mbak Rifa? Baik, untuk
mengubah password ini sebetulnya dosen juga bisa melakukan ubah secara mandiri. Jadi barangkali dosennya tidak bisa login sama sekali gitu. Nah, nanti kalau misalkan tidak bisa login sama sekali, di sini ada lupa kata sandi ketika awal login, kemudian dimasukkan akun pengguna atau emailnya. Misalkan dimasukkan emailnya, nanti akan ada pesan masuk ke email dosen tersebut dan nanti dapat dilanjutkan untuk proses reset password. Namun pastikan emailnya aktif atau sesuai gitu. Atau jika dosennya sudah bisa login, kemudian ingin mengubah password karena misalkan passwordnya sudah tersebar atau ada mahasiswa yang tahu, nah ini bisa diubahnya melalui profil, kemudian ubah kata sandi. Jadi dimasukkan kata sandi saat ini, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandinya. Gitu. Namun jika dosennya tidak bisa melakukan proses kedua tersebut, operator juga bisa membantu proses reset passwordnya. Nah, dari sisi operator, di sini juga dapat disesuaikan dari beberapa fitur. Yang pertama, di akademik, kemudian dosen, cari dosen, akan kita coba update salah satu dosen. Nah, di sini dapat diinputkan passwordnya. Itu misalkan password barunya apa, kemudian nanti tinggal dilakukan simpan saja. Itu ini untuk menyesuaikan password jika ingin sesuai keinginan. Nah, atau bisa juga menggunakan fitur sistem, kemudian password. Lalu di sini ada reset password dosen. Nanti tinggal dipilih saja dosennya siapa atau jika ingin reset semuanya, jika semuanya bisa memilih berdasarkan program studi, nanti untuk passwordnya akan diubah menjadi NIK dosen. NIK ini adalah nomor induk kependudukan. Gitu. Jadi nanti bisa dicek di KTP untuk passwordnya. Atau bisa juga dilakukan impor password. Jadi untuk impor password ini kurang lebih sama seperti tadi dari akademik dosen. Nah, untuk passwordnya dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan. Nanti tinggal diunduh saja contoh file CSV-nya, kemudian disesuaikan passwordnya apa. Misalkan dosen A passwordnya apa, dosen B dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa berbeda-beda setiap dosen. Nanti tinggal diunggah, kemudian pilih jenis usernya adalah dosen, kemudian proses. Gitu. Nanti otomatis akan terupdate sesuai dengan password terbaru. Kurang lebih seperti itu untuk perubahan password dari sisi dosen maupun operator. Oke, mungkin Pak Hisar, apakah sudah terjawab Pak dari pertanyaan yang disampaikan? Oke, mungkin dilanjutkan kembali dari Pak Yunan, Kampus Untak Samarinda. Mbak Rifa izin bertanya, apakah menu chat sudah ada pada fasilitas KRS online untuk memudahkan feedback komunikasi dua arah apabila ada mata kuliah yang tidak disetujui dan keterangan dosen lainnya terkait KRS? Gimana tuh Mbak Rifa? Baik, nah kalau untuk saat ini kebetulan fitur chat ini masih dalam proses penyesuaian kembali ya Bapak Ibu. Gitu. Nah kalau sebelumnya kan chat ini sudah bisa digunakan untuk bimbingan skripsi ataupun tugas akhir. Kemudian ada juga usulan-usulan yang mungkin tadi ingin di KRS juga. Nah untuk saat ini belum ada Bapak Ibu. Jadi untuk KRS mungkin saat ini jika ada catatan atau yang lain sebagainya itu nanti dapat disampaikan melalui mungkin melalui WhatsApp atau email. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat di sini untuk biodata mahasiswanya seperti data-data kontak mahasiswanya di sini. Gitu. Nah, mungkin untuk hal tersebut kami coba tampung terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dari kampus saya Indonesia, Ibu Yani, untuk jadwal sosialisasi besok, apakah sama materinya dengan hari ini, Kak Mbak Rifa? Baik, betul Ibu. Jadi sosialisasi yang besok itu sama dengan materi hari ini. Jadi memang kami buat dua jadwal itu uh, agar ada pilihan operator barangkali mungkin hari ini ada halangan, jadi bisa mengikuti di hari besok. Namun jika Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti di hari ini dan besok ingin kembali mengikuti, itu juga tidak apa-apa, mungkin dipersilakan. Oke, baik. Mungkin dari kolom chat ini sudah cukup ya pertanyaannya. Dari Bapak Ibu sekalian, kiranya apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin boleh raise hand terlebih dahulu, silakan.
Barangkali nih ada yang baru keingetan, boleh disampaikan melalui kolom chat atau raise hand. Silakan Bapak Ibu. Oke, dari Ibu Dian, Kampus Santo Borromeo, silakan. Oh, Bapak ya, mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Oke, saya masih mau bertanya ini sebetulnya udah pernah saya tanyakan dulu waktu di grup ya yang dengan tim operator. Nah, untuk si OBE ini karena kami sudah menerapkan OBE, kira-kira apakah udah ada kejelasan atau informasi gitu di bagian mahasiswanya kapan ya bisa ada muncul gitu si nilai OBE itu? Seperti itu. Baik, baik, mungkin Bapak mohon maaf kalau untuk saat ini belum dapat saya jawab hal tersebut. Saya coba koordinasikan terlebih dahulu dengan tim terkait mungkin ya Pak. Nanti kami informasikan di grup koordinasi jika sudah ada informasi. Baik, terima kasih. Baik. Dari Pak Kaharudin, Kampus Tayapari, silakan Bapak. Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dari portal dosen. Ini yang mungkin saya masih bingung. Apakah pada saat dosen mengisi nilai di portal dosen, apakah sinkronnya melalui operator lagi atau sinkronnya melalui portal dosen ke PD Dikti? Gimana, Mbak? Baik, Bapak. Izin menjawab. Jadi untuk proses sinkronisasi ke PD Dikti seluruhnya dilakukan oleh operator. Gitu. Dan untuk proses sinkron pun itu tidak otomatis dari si akad langsung sinkron gitu. Ketika simpan langsung sinkron tidak seperti itu. Jadi kami juga ada aplikasi lain namanya OpenFeeder. Jadi nanti operator itu melakukan ekspor data dari si akad, kemudian dilakukan impor ke OpenFeeder. Dari open feeder dilakukan sinkronisasi ke neo feeder gitu. Jadi ada prosesnya terlebih dahulu. Dan yang bisa melakukannya mungkin atau data-datanya yang bisa nariknya itu hanya dari sisi operator saja. Jadi dosen itu hanya cukup inputkan data nilainya saja, kemudian nanti dosen yang melakukan prosesnya. Operator yang melakukan prosesnya. Seperti itu Pak Kaharudin. Baik, ada lagi Mbak bisa bertanya lagi. Kan? Baik, mungkin dari di luar tema pada eh, kali ini terkait dari new feeder. Kami di kampus kami itu mungkin kesulitan karena pada saat membuka open feeder itu pasti ada katanya open feeder kadaluarsa. Jadi setiap hari kami buka pada saat itu ada juga terkait dari open feeder kadaluarsa. Jadi kami itu setiap kali uh, download terus dan pada saat buka kembali katanya open feeder kadaluarsa. Jadi bagaimana Mbak untuk mengatasi kali ini karena kami ingin menginput mahasiswa dan beberapa mata kuliah. Terima kasih. Baik, Bapak. Nah, mungkin sebelumnya pastikan terlebih dahulu untuk versinya itu memang sudah terbaru. Nah, nanti dapat dipastikan kembali bisa melalui WhatsApp Suteki atau maaf, dapat melalui website Suteki atau Mata Air. Jadi nanti bisa dicek berapa sudah ke versi keberapa untuk hari ini nanti ada di produk, kemudian open feeder. Nah, misalkan di sini sudah versi 20.4. Nah, nanti kalau misalkan ternyata belum 20.4, dapat di-download untuk updater open feedernya. Nah, ketika akan melakukan install updater, pastikan untuk open feedernya itu sudah di-close seluruhnya. Gitu. Jadi selain aplikasinya yang di-close, dicek juga di hidden icon. Nah, di sini biasanya ada icon untuk open feeder. Nah, itu juga pastikan di exit atau di close. Kemudian jika ada di task manager yang masih running untuk open feedernya itu juga perlu di close karena kalau misalkan tidak di close untuk open feedernya atau tidak bersih close-nya, maka ketika update itu tidak akan terupdate ke versi terbaru. Gitu. Namun jika sudah dicoba atau disesuaikan seperti itu namun masih terkendala, bisa dikoordinasikan di grup WhatsApp untuk nanti tim teknis kami bantu. Gitu kalau misalkan tadi masih secara offline, nanti bisa di remote oleh tim kami. Gitu. Nanti disampaikan saja, Bapak. Gitu. Baik, terima kasih Mbak. Baik.
Oke, sudah cukup terjawab ya, Bapak. Barangkali nanti kalau ada hal yang ditanyakan lagi boleh disampaikan di grup koordinasi ya, Pak ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Ius, Kampus Institut Citra Buana Indonesia, boleh Bapak silahkan. Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Mbak, untuk mendaftarkan akun dosen itu ada di fitur apa ya? Kebetulan saya baru nih, baru megang begitu. Jadi belum banyak mempelajari tentang si akad 4.0 ini. Terima kasih, Pak. Baik, izin menjawab Bapak. Jadi untuk dosen ini dapat ditambahkan melalui portal operator, ada di akademik, kemudian dosen, lalu di sini ada tambah dosen. Gitu. Nah, di sini dapat disesuaikan program studi, ID, dan lain sebagainya. Nah, untuk ID ini hanya untuk internal saja, jadi bisa disamakan dengan NIDN, atau misalkan mau menggunakan nama, atau jika ada penomoran khusus dari kampus, itu juga dipersilahkan gitu karena untuk ID ini hanya untuk internal saja. Nanti yang akan dilaporkan atau yang diekspor itu adalah NIDN atau NUPTK ini. Gitu. Jadi ID ini dibebaskan saja. Kemudian di sini juga ada program studinya. Ini perlu disesuaikan eh, salah satunya untuk program studi home base, yang lainnya dilengkapi yang bertanda bintangnya saja gitu. Jadi kalau data-data yang lain yang tidak bertanda bintang itu dapat dikosongkan. Nah, selain tambah dosen secara satu persatu di sini, dapat juga dilakukan impor dosen. Gitu. Jadi nanti tinggal diunduh saja contoh file CSV-nya, kemudian disesuaikan file CSV-nya, lalu diunggah kembali. Itu nanti tinggal diproses. Nah, di sini juga sudah ada panduan impornya atau referensi pengisian data. Misalkan cara pengisian tanggal atau cara pengisian kolom agama. Nah, di sini juga sudah ada informasinya. Namun, jika dosen yang sudah ber-NIDN atau yang sebelumnya sudah ada di feeder, maka ini sudah ada gitu. Jadi ketika migrasi itu sudah otomatis. Gitu. Nanti bisa dicari dosen kemudian ditampilkan datanya. Nah, itu adalah dosen yang sudah terregistrasikan di feeder. Kemudian untuk passwordnya pun saat ini passwordnya menggunakan NIK untuk defaultnya atau nomor induk kependudukan. Seperti itu Pak untuk cara penambahan dosen dari sisi operator. Oke, satu lagi, Mbak. Masih ada waktu Silakan, ya. silakan Bapak. Eh, Mengenai ini, Mbak, pembuatan jadwal kuliah. Kalau di feeder kan kita terbiasa bikin kurikulum dulu gitu ya. Kemudian masukin daftar mata kuliah. Nah, kalau di si akad ini sama nggak dengan yang di feeder gitu? Cara Nah, pembuatannya atau ada fitur khusus mungkin karena saya di sini nggak melihat untuk pembuatan kurikulum misalkan ganjil atau genap. Karena di sini adanya langsung kode mata kuliah saja tahun ajaran semester begitu, Pak. baik, Bapak. Nah, untuk kurang lebihnya sama seperti di Neofeeder. Jadi sebelumnya pastikan terlebih dahulu sudah dibuatkan kurikulumnya. Namun mungkin yang sedikit membedakan adalah kurikulum yang ada di si akad ini tidak perlu dibuat setiap semesternya. Jadi kalau misalkan kurikulumnya berlaku untuk 5 tahun, cukup gunakan kurikulum tersebut saja. Jadi tidak perlu disalin setiap semesternya. Misalkan untuk 24-25 ganjil, 24-25 genap. Nah, itu tidak perlu. Karena di si akad yang terbaca oleh aplikasi adalah yang mulai berlakunya paling tinggi. Nah, kebetulan yang mulai berlakunya paling tinggi misalkan 24-25 ganjil. Saat ini sudah 25-26 ganjil gitu. Nah, tetap menggunakan kurikulum yang ini. Jadi nanti kalau misalkan mau melihat daftar mata kuliah kurikulum atau mau melakukan penyesuaian, dilakukan penyesuaiannya pada mulai berlakunya yang paling tinggi ini. Gitu. Nah, ketika sudah ditambahkan kurikulumnya, nanti dapat disesuaikan untuk kelas kuliahnya gitu. Jadi kurang lebih sebetulnya sama dengan di Neofeeder untuk penambahan kurikulum ataupun kelas kuliah ini. Oke, berarti pertama kita bikin dulu kurikulumnya ya. Betul. Kemudian tentukan kelas kuliahnya. Oke, kemudian setelah itu baru bisa setting di jadwal atau gimana, nih, Pak? Betul, Pak. Jadi setelah kurikulum dibuat, kemudian buatkan kelas kuliahnya. Misalkan saya sudah buatkan kelas kuliahnya.
Nanti bisa ditambah atau edit kelas kuliah. Nah, ketika tambah atau edit kelas kuliah, ini ada untuk penyesuaian tambah pengajar, kemudian untuk jadwal mingguan, jadwal pertemuan, atau grup mahasiswa jika ada yang menggunakan grup gitu. Jadi bisa dilakukan sekaligus ketika pembuatan kelas kuliah untuk penambahan jadwalnya. Oke, Mbak. Terima kasih. Cukup, Mbak. Baik. Oke, mungkin dilanjutkan ke pertanyaan dari kolom chat dulu ya Mbak Rifa. Ini dari kampus Taipik Padang, ada dari Pak Irfal. eh Batas waktu absensi dosen serta durasi bisa mengubah absensi mahasiswa serta cara input seminar proposal atau sidang skripsi Mbak Rifa. Nah, ini gimana ya Mbak Rifa? Silahkan. Baik, nah mungkin ini yang pertama mengenai batas waktu absensi dosen gitu ya, atau durasi untuk mengubah presensi mahasiswa. Nah ini dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan kampus Bapak dan Ibu. Jadi ada di operator, di menu sistem, kemudian data info sistem, lalu aturan, kemudian pilih dosen. Nah di sini ada toleransi waktu edit presensi mahasiswa. Nah, di sini ada menit sebelum mulai kuliah dan menit sesudah selesai kuliah. Lalu di sini juga ada periode. Nah, ini bukan jadi untuk aturan toleransinya bukan atau tapi keduanya ini berlaku gitu. Jadi misalkan 15 menit sebelum mulai kuliah dan 15 menit sesudah kuliah berlaku untuk periode 24-25 ganjil sampai dengan 25-26 ganjil gitu. Jadi untuk periode 24-25 ganjil sampai dengan 25-26 ganjil itu toleransinya menggunakan 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah. Gitu. Jadi nanti dapat disesuaikan terlebih dahulu toleransi waktu editnya. Jadi kalau misalkan 15 menit sebelum mulai kuliah, ketika kuliahnya dimulai jam 10.00, dosen akan mempresentasikan 9.30, itu tidak akan bisa. Jadi belum bisa. Jadi bisanya itu ketika sudah 9.45 gitu. Kemudian untuk 15 menit sesudah juga sama, misalkan selesainya di jam 12. Nah, ketika sudah 12.16, maka dosen tidak akan bisa melakukan presensi mahasiswa ataupun mengakhiri perkuliahan gitu karena tadi di luar toleransi. Kalau misalkan seperti itu, nanti bisa dibantu oleh operator itu untuk melakukan presensinya. Gitu. Jadi untuk toleransinya ini sesuaikan saja. Misalkan mau dibuat 24 jam, berarti 1440 gitu. Atau mau 6 jam, nah itu tinggal disesuaikan saja dikonversi ke dalam menit. Tuh, nah itu untuk batas waktu absensi dosen. Kemudian cara input seminar proposal atau sidang skripsi. Nah, untuk sidang skripsi atau seminar proposal ini mungkin pertama itu perlu disesuaikan terlebih dahulu dari sisi operatornya. Itu jadi nanti dari sisi operator itu menentukan jadwalnya. Gitu. Jadi jadwalnya disesuaikan. Misalkan untuk mahasiswa atas nama Budi ini ujiannya atau jadwalnya ini tanggal berapa. Gitu. Nanti ketika sudah ditambahkan jadwalnya atau pengujinya siapa, kemudian sudah dipublish, nanti akan tampil dari sisi dosennya. Gitu. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini dari sisi dosennya. Jadi nanti akan terlihat berapa jumlah jadwal sidang yang akan berlangsung. Itu nanti dosen bisa melakukannya proses langsung melalui portal dosen gitu. Nanti tinggal dipilih misalkan sidang skripsi atau TA. Nah, di sini ada yang sedang berlangsung misalkan untuk mahasiswa atas nama Miracle. Nanti tinggal dilihat, kemudian dicek data-datanya, misalkan berkas yang sudah diunggahnya apa saja, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian nanti jika mahasiswa yang sudah dipresensikan hadir, itu dosen bisa menginputkan nilainya di sini. Gitu. Nanti tinggal disesuaikan statusnya. Misalkan lulus atau tidak lulus, catatan dari penguji, atau misalkan ada batas revisinya hingga kapan. Gitu. Nanti dapat disesuaikan dari sisi dosen seperti ini.
Itu jadi dosen itu bisa melihat jika memang sudah disesuaikan oleh operator gitu. Jadi kalau misalkan nanti saya ada jadwal sidang, tapi kenapa belum ada di aplikasi? Berarti oleh operator belum ditambahkan jadwalnya. Gitu. Nanti dapat dikoordinasikan dengan operator agar jadwal tersebut dapat ditambahkan dan agar bisa tampil dari sisi dosen. Kurang lebih seperti itu untuk presensi dan juga skripsi atau TA. Baik, Pak Irfal, apakah sudah terjawab? Oke, mungkin dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari dari kampus Polimedia, ini dari Pak Yanuar. Yang pertama ada proses migrasi dari portal lama ke revamp dosen, itu berapa lama Mbak Rifa kira-kira waktunya? Baik, nah sebetulnya untuk proses migrasi ini tidak memakan waktu yang lama gitu. Namun memang karena kampusnya banyak, jadi dijadwalkan misalkan kampus Bapak dan Ibu nanti dijadwalkannya di tanggal sekian gitu. Tapi ini tidak akan mengganggu aktivitas dosen yang lain karena ini kurang lebih sama seperti mengklon dari data dosen yang lama ke dosen yang baru gitu. Dan untuk dosen yang lama juga itu tidak akan langsung ditutup gitu. Jadi masih dalam masa transisi, masih tetap dapat digunakan. Seperti itu. Tidak akan sampai sehari biasanya. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang nomor dua, apakah portal revamp dosen ini ada biaya tambahan atau otomatis semua mendapatkan pembaharuan? Oke, izin saya sampaikan Bapak Ibu, untuk pembaharuan portal dosen revamp ini memang tidak ada tambahan biaya lagi ya dari kami. Nanti dari pihak kampus tinggal menunggu begitu ya, seperti apa update ke depannya, nanti disampaikan melalui grup koordinasi. Seperti itu kiranya informasinya. Sudah terjawabkah Pak Yanwar atau ada pertanyaan lagi? Silahkan Bapak. Sudah Ibu, terima kasih. Oke, baik kalau begitu. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari kampus UM Banjarmasin, Pak Ilyas. Untuk tampilan portal dosen revamp, apakah bisa diperlihatkan yang mobile atau smartphone-nya, Mbak Rifa? Baik, sebentar. Baik, mungkin Bapak Ibu. Nah, untuk portal dosen ini kebetulan kalau dari sisi eh handphone mungkin atau dari mobile ini karena fitur-fiturnya banyak, mungkin akan sedikit kurang lebih tampilannya seperti ini ya, jadi kurang enak gitu. Tapi masih tetap bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Ntar saya cari dulu kira-kira menggunakan. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, memang untuk tampilan di mobile nanti akan kami optimalisasi lagi gitu. Barangkali mungkin kalau saat ini kan masih yang ini untuk menunya misalkan ada yang ke atas atau ada yang ke bawah seperti itu. Jadi memang karena dosen ini data-datanya banyak, kemudian fiturnya juga cukup banyak, tidak disarankan gitu menggunakan mobile. Akan lebih maksimal atau lebih enaknya juga menggunakan desktop atau misalkan iPad gitu yang lebih besar gitu. Namun untuk sisi mobilenya juga akan tetap kami optimasi. Nah, kebetulan saat ini kan untuk dosen ini tergolong baru ya Bapak Ibu. Jadi kami pastikan terlebih dahulu untuk fitur-fiturnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian nanti untuk sisi tampilannya, untuk polesan-polesannya seperti itu. Oke, apakah sudah terjawab Pak Ilyas? Iya, sudah baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Dilanjutkan lagi, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Irfal, Mbak Rifa. Jadi yang mengisi adalah operator pangkalan data atau bisa mahasiswa yang mengajukan secara mandiri, Mbak Rifa. Berarti terkait proposal ya tadi ya kalau tidak salah. Baik. Nah, kalau untuk
pengajuan bimbingan itu mahasiswa sendiri yang mengajukan. Namun untuk siapa penentuan dosen pembimbingnya atau dosen pengujinya, kemudian jadwalnya itu dilakukan oleh operator gitu. Jadi operator ini mungkin berbeda-beda ya Bapak Ibu, tergantung di kampusnya masing-masing. Ada yang dari bagian akademik atau ada dari bagian khusus gitu. Jadi kalau kami sebut ini dari sisi operator gitu. Oke, Pak Irfan, apakah sudah terjawab, Pak? Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada hal yang ingin tanyakan lagi atau sudah cukup? Barangkali nanti ada hal yang lupa, gitu ya. Ada rekaman video juga yang nanti akan dilampirkan gitu ya kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti agenda pelatihan pada hari ini seperti itu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada hal yang ingin tanyakan lagi? Boleh mungkin disampaikan melalui kolom chat Zoom atau raise hand, silahkan. Ya mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu, barangkali kalau ada hal yang ditanyakan boleh nanti disampaikan melalui grup koordinasi atau menghubungi tim teknis kami langsung Mbak, gitu ya. Oke, mohon maaf, motong izin boleh satu lagi, Bapak, boleh silahkan nanya? Pak Yus, Ya. silahkan. Ini mengenai tracer study, Mbak. Oh, oke. eh saya coba create judul kuesioner gitu. Namun untuk pertanyaan-pertanyaannya itu diupload atau bisa langsung di-create dari sistem si akad ini untuk kuesionernya, untuk tracer study. Halo? Mbak Maaf, Rifa. Kedengaran? tadi ke mute. Oh, Baik, gitu. maaf tadi termute, Pak. Untuk pertanyaannya ini dapat ditambahkan langsung melalui aplikasi, Pak. Jadi tadi misalkan Bapak sudah menambahkan form untuk kuesionernya, kemudian di tab sebelah kanannya di sini ada pertanyaan, nanti dapat ditambahkan terlebih dahulu kelompok pertanyaannya, misalkan untuk kelompok pertanyaan data pribadi gitu. Kemudian nanti tambah pertanyaannya. Bisa disesuaikan untuk jenis jawabannya, misalkan jawaban singkat, esai, dan lain sebagainya. Gitu, nanti tinggal dilakukan simpan saja gitu kalau misalkan memang sudah dibuatkan pertanyaannya. Ini juga bisa disesuaikan apakah wajib diisi atau tidak, atau mau melampirkan gambar, dan lain sebagainya. Atau misalkan jika ada pertanyaan turunan, misalkan apakah Anda sudah bekerja, ada ya dan tidak. Misalkan kalau jawab ya, nanti ada pertanyaan turunan lagi. Nah, itu juga dapat disesuaikan di sini gitu. Nah, kurang lebih untuk jenis-jenisnya atau cara penambahannya hampir sama seperti cara penambahan kuesioner di Google Form. Gitu, nanti tinggal dipilih dulu checkbox atau apa atau skala dan lain sebagainya. Kita nanti tinggal diisi. Kurang lebih Kalau seperti itu. untuk ini import pertanyaan di sini ada fasilitasnya nggak? Baik, kalau untuk saat ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di aplikasi, Pak. Belum ada Oh, untuk belum ada ya. impornya. Oke, berarti di create-nya langsung pertanyaan dari kuesionernya ya di sini. Betul. Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya masih dari Pak Irfal untuk link grupnya. Mungkin sebelumnya Bapak apakah sudah bergabung di grup koordinasi dari kampus untuk si akad? Sebelumnya Bapak dari kampus. Kalau belum bergabung nanti boleh ditambahkan sama tim siaran kami ya Pak ya di grup Staypik Padang nanti ditambahkan sama kami seperti itu. Oke, selanjutnya apakah ada hal yang tanyakan lagi? Bapak tadi sudah cukup Pak Yus untuk pertanyaannya terkait reses tadi? Cukup, cukup. Oke. Selanjutnya dari Bapak Ibu mungkin sebelum ditutup apakah ada hal yang ingin tanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup ya nih Mbak Rifa. Oh, ini ada nih. Eh, grup koordinasi seluruh operator.
Oke, untuk grup koordinasi seluruh operator yang menggunakan si akad mungkin dapat menjadi saran bagi kami gitu ya ke depannya untuk membuat grup gitu ya. Barangkali nanti untuk sesi diskusi ataupun terdapat kendala barangkali nanti bisa disampaikan juga. Nanti ditampung dulu ya Bapak Ibu untuk sarannya. Terima kasih sebelumnya. Oke, Mbak Rifa apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup barangkali? Baik, sudah cukup Mbak Ima kalau dari saya. Oke, mungkin sebelum ditutup, apakah Bapak Ibu boleh on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi begitu ya? Nanti saya bantu untuk screenshot begitu ya untuk kehadiran hari ini. Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengisi form presensi yang sudah saya lampirkan melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, sudah banyak yang on cam juga. Terima kasih. Saya izin dokumentasikan terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sebentar. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide yang terakhir. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya bagi kami. Apabila ada hal yang ditanyakan kembali, boleh disampaikan melalui grup koordinasi. Dari saya cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sama, Pak.